Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita bersama duduk di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menapaki jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Orang kalau kepingin jalan nak menuju surganya ini mudah, ngaji, belajar, taklim, itu nanti jalan menuju surga dimudahkan. Kalau tak belajar macam mana nak mudah? Gelap jalan, dia tak tahu jalan, gelap, tak ada lampu, betul-betul gelap, buntu jalan. Karena ilmu itulah kita tahu agama, karena ilmu itulah ibadah kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ilmu segala macam ilmu-ilmu syariat, bukan hanya fikih saja, tauhid, akhlak, ya, itu juga perlu. Kajian kita sampai di faslun wa raka'atul faraid, yaitu tentang masalah rakaat salat fardu. Kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para anbiya, para syuhada, wassalihin, wa jami'atir rasyidin, wa jami' auliya'illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina makanu, khususan Sultanul Auliya Syaikhul Qadir Al-Jilani wa Sayyidul Anaksabandi wa Sayyidul Hasan Asy-Syadili wa Sayyidul Abbas At-Tijani wa Sayyid Ibrahim Ad-Dasuga Samad Al-Badawi wa Samad Ar-Rifai wa Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani Ahmad dan Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Faslun wa raka'atul faraidi 17 raka'ah. Rakaatnya salat fardu semuanya fi kulli yaumin bala, satu hari satu malam, fi salatil hadar ila yaumul jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Setiap satu hari satu malam salat fardu itu jumlah rakaatnya ada 17 rakaat, yaitu ada 17 rakaat. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat berapa tuh? Dikurang 2, jadi 15. Tuh. Jadi mau tidak mau, berat tak berat, 17 rakaat harus dilakukan. Harus.
Orang sakit parahnya kayak apa, selagi akalnya masih ada wajib sholat, tidak boleh tidak. Ini ada orang jerawatan tak sholat, nah, kan kacau. Jerawatan tak sholat, orang sakit nak meninggal dah, tinggal matanya yang bergerak, kalau akalnya ini masih jalan, itu masih wajib sholat. Nah, itu. Ini tiap hari main futsal, standing motor tak sholat, macam mana? Selamat datang, assalamualaikum insyaallah. Kita lanjutkan. Fiha arba'un wa salasuna sajdah. 17 rakaat itu ada 34 sujud. 34 sujud totalnya kalau 17 rakaat. Setiap rakaat sujudnya berapa kali? Berapa kali sujud setiap rakaat? 2. Saya pakai lama lah. Setiap rakaat 2 sujud. Rukuknya berapa? Sujudnya? Lah, bingung lah. 2 lah. Gitu aja dah bingung. Berapa toh? Rukuknya berapa setiap rakaat? 1. Setiap rakaat 1 rukuk lah, kecuali surat gerhana rukuknya 2. Aduh. Terlalu mudah jadi bingung. Nanti jangan pula aku tanya solat maghrib berapa rakaat? 5. Ah, ini kacau nih. Jadi ada orang pakai kopiah, pakai apa, bawa apa, tanya solat maghrib berapa rakaat? 5 rakaat. Ah, kacau. Jadi Islam jadi-jadian namanya itu. Ada Islam jadi-jadian sekarang. Bahaya. Kita lanjutkan. Wa arba'un wa tis'una takbirah. Ada 94 takbir. Wah, takbirnya ada 94. Dihitung sama sah. Kita tak pernah ngitung takbirnya berapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah man hamidah, Allahu Akbar. Dihitung dia. Total semuanya 94 takbir. Kemudian watis tasyahudat, ada 9 tasyahud. Iyalah 5 waktu kecuali subuh. Berapa tasyahudnya subuh? Berapa? Hah? Astagfirullah, Pak, tak usah pakai lama lah. Subuh tasyahud tentu sekali, mana ada tahiyat awal subuh. Buat 2 rakaat. Ini nguji konsentrasi apa tidak, maksudnya gitu. Ternyata entah di mana, di pasar agak tadi. Kemudian wa asru taslimatin, ada 10 salam. Setiap waktu 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada 10. Wa mi'atun wa salatun wa khamsuna tasbihah, ada 153 tasbih. Subhanallah, subhana rabbil a'la wa bihamdi, sama subhana rabbil azimi wa bihamdi. Total semuanya dalam 17 rakaat ada 153. Wa jumlatul arkan bis sholati mi'atun wa sittatun wa ishrun. Jumlah rukun semuanya 17 rakaat, 5 waktu itu, 5 sholat itu rukunnya semuanya total 126 rukun. Fi subhi thalathun ruknan wa fil maghribi ithnan wa arba'un. Subuh ada 30 rukun, maghrib ada 42 rukun. Arba'una ithnan wa arba'una ruknan. Wa fil rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan. Salat yang 4 rakaat ada 54 rukun. Wa man ajiza anil qiyam fil faridati shalla jalisan. Siapa yang tidak mampu untuk berdiri salat fardu, tak mampu, tak kuat, bukan malas,
maka dia solatlah dalam keadaan duduk. Wa man ajiza anil julusi shalla muttaji'an, siapa yang tidak sanggup solatnya sambil duduk, maka solatnya tidur miring. Tidur miring macam mana? Kepalanya sebelah utara, kakinya selatan. Duduk tak bisa, tidur miring, macam posisi mayat di dalam kubur. Itu kalau sakit belum parah-parah sangat lah kan, masih bisa dimiring-miringkan. Jadi pertama tidur miring dulu. Nah, tidur miring dulu. Cuma di sini pembahasan sampai itu mungkin sarahnya bentar. Wa man ajiza anil qiyam fil faridah. Fa in ajiza anil ibtija shalla mustalqiyan. Kalau dia tidak bisa sambil miring begini, sholatnya sakit, nak miring tak bisa, macam mana? Sholat mustalqiyan, baru sholatnya dengan tidur telentang seperti biasa tuh. Kalau dah miring dia tak bisa, baru baring telentang. Ala dhahrihi wa rijlahu lil qiblah. Kalau tidur telentang, menghadapnya gimana? Kakinya ke arah kiblat, kepalanya di arah timur, kakinya di arah barat. Nanti dikasih bantal sedikit. Nah, itu kalau tidurnya telentang. Tapi selagi masih bisa tidur miring, ya tidur miring. Seperti orang selagi dia masih bisa duduk, ya duduk, jangan tidur. Selagi dia masih bisa tidur miring, ya tidur miring. Kalau memang dah miring tak bisa, saya tak bisa sakit semua. Nah, umpamanya kan, ya sudah tidur telentang. Kalau miring, kepalanya di sebelah utara, kakinya sebelah selatan. Kalau tidur telentang, kepalanya di sebelah timur, kakinya kita arah kiblat ya. Kalau karena kita betul barat timur aja untuk memudahkan. Jadi kakinya ke arah kiblat, nah kepalanya di arah yang berlawanan dengan kiblat. Tuh. Caranya begitu. Jadi bukannya sama, enggak sama. Kemudian fa in ajiza an zalika kulli au ma'abi tarfihi. Kalaulah dia salat, dia mempunyai mustalqiyan ini tidur telentang, dia salat gini. Allahu akbar. Dia tidurnya di bantalnya. Terus rukuk, Allahu akbar. Isyarat pakai kepala lah di rukun. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Gitu. Tapi kalau dia gitu pun dah tak bisa, nak apa namanya nih? Nak gini dah tak bisa, kepala nak gerakkanmu tak bisa. Maka dia auma'a bi tarfihi, pakai isyarat, pakai apa, kelopak mata. Jadi tangan pun dah tak bisa ngangkat, tangan tak bisa ngangkat, Allahu akbar lagi, yang pakai kelopak mata aja. Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Gitu caranya. Masih belum bisa lagi, ada lagi tak nih? Kalau pakai mata dah tak bisa, macam mana? Tutup mata. Wa nawa bi qalbihi wa yajibu ali istiqbaluha bi wajhihi bi wadi syai'in tahta ra'sihi wa yumi bi ra'sihi fi ruku'i wa sujudihi. Jadi ketika dia tidak bisa menghadap ke kiblat, dia harus meniatkan di dalam hatinya. Ya, niat di dalam hatinya maksudnya geraknya rukuk, itidal, sujud sambil anukan pakai torfi. Wajib alaihi istiqbaluha bi wajhihi bi wadi syai'in tahta ra'sihi wa yumi bi ra'sihi fi rukuk wa sujud fa in ajaza anil ima bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi. Oh, imaknya ada dua. Pertama, imaknya masih pakai kepala gini, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar.
Pakai kepala tak bisa, baru pakai bitarfihi, baru pakai matanya, bi ajfan. Ajfan ini kelopak mata, ini namanya ajfan. Baru pakai kelopak mata. Apa? Tadi diganjal pakai bantal belakang. Biar menghadap ke kiblat. Fa in ajiza anil ima biha ajra arkanus salati ala qalbi. Kalau dah pakai mata pun dia tak bisa, mata dah terpejam. Mata dah terpejam. Macam mana nak solat? Tengok, bayangkan. Orang dah mata tak bisa bergerak pun masih wajib solat. Bayangkan. Sudah tinggal kata orang dah koma. Dah koma tapi dia masih berakal. Orang lain dia tak bisa interaksi, tapi aku masih hidup nih, masih berakal aku. Ya, salat ajra arkanus shalah ala qalbi. Dia salatnya di dalam hati. Pakai hati saja salatnya. Dalam hati Allahu Akbar, di dalam hati. Baca Fatihah. Nak berbicara suara tak bisa. Ya arkanus kayak gitu pentingnya salat. Wah, salat itu tak boleh ditinggalkan. Macam mana coba? Ini tiap hari main bola tak solat, main voli tak solat, sampai maghrib tak solat maghrib. Gimana? Azan maghrib kalau salah-salah cuma jadi referee, macam referee dewan wasit aja. Pertandingan selesai balik tak solat, sama aja. Dikira azan ini kalau sholat kursi macam itu. Jadi begitu balik kita duduk dulu kursi. Sekarang uzurnya apa dulu? Satu itu ini datang. Ya. Duduk bisa dia. Ya. Sebaiknya kalau dia uzur berdiri, dia tidak uzur sujud kan? Ada. Tapi bisa dia turun dari kursi sujud? Iya. Ya gitu. Kalau gitu lebih enak duduk di bawah. Sakit. Oh gitu ya. Ya. Jadi selagi masih bisa sujud, harus sujud. Jangan enak gini aja langsung. Jangan. Kalau uzurnya apa dulu? Uzurnya berdiri, ya berdiri aja. Sujudnya nggak uzur, ya sujud aja. Kenapa? Memang nggak ada masalah, kan? Sujud. Nanti berdiri lagi, duduk lagi gini, Allahu Akbar. Ya, kalau rukuknya bisa tak? Bisa. Kalau rukuk bisa berarti menghadap saya ke sana pula jadi tak apa-apa. Maksudnya ngeteskan saja. Jadi ketika ini Allahu Akbar, ini kan baca Fatihah. Ketika nak rukuk berdiri gini, baru rukuk. Rukuknya dalam kondisi tegak. Gitu. Habis itu sujud biasa. Istilahnya bertahan untuk menghabiskan Fatihah itu tak kuat, Pak, ya, terlalu lama gitu. Ya gitu caranya. Jadi sebetulnya ini menurut kemampuan gitu. Menurut kemampuan, iya. Ya. Tak bisa dilipat, tak bisa duduk bawah. Tak masalah. Tak apa-apa, Iya. Tak masalah, boleh. Kakinya ke depan, ke kiblat. Tak masalah, boleh. Yang penting apa rukun sholat yang bisa dilakukan secara normal, ya wajib dilakukan secara normal. Tapi kalau orang sujud tak bisa dia, tak bisa saya sujud. Ya berarti dia itu uzurnya ketika sujud aja, gitu. Ketika berdiri dia tak uzur kan? Ya dia berdirilah. Waktu sujud tak tahan, duduk dia gini. Umpamanya dia sholat, Fatihahnya dia berdiri biasa nih, berdiri Fatihah gini. Tapi dia tipe orang yang tidak bisa, kalau sujud memang tak bisa, entah kepalanya, entah apanya lah, pokoknya udah bisa. Jadi ketika dia sujud, dia duduk gini. Dia rukuk biasa kan? Dia rukuk biasa kayak berdiri. Ketika dia sujud, dia duduk gini lah. Ini. Begitu. Itu namanya uzur sujud. Cuma sekarang itulah kadang-kadang jangan orang nih uzurnya berdiri tapi sujudnya pun ikut dia tak sujud. Karena dia duduk ke atas kursi jauh nak sujud ke bawah, gini aja lah. Tak boleh. Iya, tak boleh.
Ya. Tapi yang enak sebenarnya kalau bisa duduk di bawah lebih enak, sujudnya peringan, apa kan? Tapi kalau bersila memang tak itu bisa tuh. Orang lain. Saya sendiri kadang-kadang sakitnya kita bisa menggunakan separuh. Nanti tadi ada begini, jadi langsung dia turun aja nanti sudah sedikit orang sudah rukuk gitu kan. Langsung dia sudah dari kursi. Tapi atau bisa duduk nih sekarang nih, lebih lama dari sholat nih. Gimana? Tak usah tuh ibarat atau bersila aja sampai akhir, tak ada masalah. Duduk tak harus gitu. Sila aja gini, duduknya bersila. Bisa, oke lah dia masih jalan darahnya kan. Tapi kalau lama-lama, wah, sakit. Tak kalau bersila tahan kan? Duduk di bawah bersila. Bersila gini, rukuknya Allahu Akbar. Rukuknya gitu. Sujudnya biasa. Nanti balik tahiyat awal, tahiyat akhir duduk bersila. Iya. Daripada tuh pakai kursi gini, naik turun naik turun susah. Ya. Salah-salah orang belakang terantuk pula kan? Duduk besi. Boleh. Tak harus pindah. Kalau memang ditekuk itu sakit, jangan paksakan. Ya waktu sujud kaki biasa. Duduk tahiyat awal balik bersila lagi. Terus sujud lagi, duduk tahiyat akhir bersila lagi. Tidak perlu kakinya gini. Kemarin kan kita udah bahas, itu namanya sunnah hayat. Ya, jadi ditinggalkan tidak mewajibkan sujud sahwi. Itu tak apa-apa toh. Ya, sambil duduk bersila saja. Tak sakit kan bersila kan? Ya sudah selesai acaranya dah. Oke? Kalau posisi terserah, jadi imam pun boleh. Tak ada masalah. Boleh. Tak payah pakai kursi, sujudnya enak. Kalau pakai kursi ini naik turunnya sujud, ya kan? Udah tak pakai kursi. Duduk. Dah. Gitu aja, berduduk bersila, dah. Ya. Tak lah, kalau pas sujud tentu di rapat. Mana ada orang sujud ngenggang ini? Kalau pas sujud tentu rapat tuh ya lah. Iyalah, kalau duduk buka tak bisa lah. Iya. Iya. Tak ketika sujud dia bisa merapatkan jelas. Iya. Kalau sujud membuka tak bisa sujud tambahan, ya toh? Mana sih tak bisa sujud lah. Sujud itu memang harus gini. Kalau buka gini tak jadi sujud, telungkup gini. Mari. Ya udah, oke. Ya. Ya boleh. Tak, dia yang jadi imam, kan lapang. Jadi imam lapang. Lah kita berbicara ya masalah apa boleh dia jadi imam, tak ada masalah. Karena itu sifatnya udzur. Sifatnya udzur bukan sifatnya dia pura-pura. Oke. Dah kita sudah toh. Ayo. Kemudian kalau tadi terakhir pakai isyarah pun tak bisa, ajra arkan nasra ala qalbi. Jadi salatnya di dalam hati aja.
Semuanya di dalam hati. Mulai berdirinya, rukuknya, baca Fatihahnya, semuanya di dalam hati semuanya. La bitarkiha wala bitarkiha madama akluhu zabitan, maka tidak boleh meninggalkannya selagi akalnya itu ada. Kalau akalnya masih ada, seperti apapun orang itu wajib sholat. Nah, itu dah. Ya. Akal berjalan, mulut tak bisa bicara, cuma terpulang itu aja. Sekarang dia telentang aja. Jadi bagaimana sholatnya orang ini? Kayak mau tak bisa, uduk tak bisa, cepuknya juga mungkin gitu. Apa mau dibilang, keluarganya sekeliling tidak tahu apa mau dia berbuat. Ya. Terus dia sholat gitu. Ya, sholat gitu saja. Sholat gitu saja, sebisanya sholat. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Sebisanya sholat. Kalau umpamanya dia kok tahu tuh kok dia sembuh, tahu kok ternyata di luar dugaan dia sembuh, nanti diulangi sholat tuh. Kalau dia sudah sampai innalillah, insya Allah dia sudah tidak dianggap orang yang meninggalkan sholat. Kalau udah kayak gitu, nak nunggu macam mana lagi? Nak nunggu wudukkan, nak nunggu ini orang pun tak tahu, dah tak nyambung kan? Apalagi dah CCTV pun tak boleh lihat, tambah kacau dah. Macam mana? Lah, solat sendiri mati sendirilah. Itu intinya, solatlah sebisanya, semaksimal mungkin. Keadaan seperti apa kita bisa lakukan, jangan sampai tinggalkan solat. Wal musalli qaidan la qada alaihi wala yang kusu ajrahu li'annahu ma'dzur. Orang yang sholatnya duduk atau tak sanggup berdiri, tak kuat berdiri, duduk sholatnya, itu pahalanya sama. Karena duduknya atau ini karena tidak mampu berdiri. Kecuali orang dia bisa berdiri. Mohon maaf, sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat fardu tak boleh, tak sah orang bisa berdiri kok dia duduk. Orang sholat sunnah dia bisa berdiri, tapi sholatnya duduk, itu pahalanya separuh orang yang dan mana yang tahan? Yang tahan. Begitu tadi tahan gitu, besi dia tahan gitu, ambek yang paling enak. Semuanya sah. Nah gitu. Sampai di mana tadi? Rio? Pahala, ya. Orang yang tidak mampu untuk berdiri, sholatnya duduk, pahalanya sama dengan orang yang sholat berdiri, karena dia tidak berdiri karena dia tidak mampu. Kecuali orang sholat sunnah, bapak-bapak kita semua nih, nanti ba'diyah isya nak sholat sambil duduk, boleh semuanya, boleh. Apa pula tidak boleh? Rio, kau nak sholat sunnah nanti ba'diyah isya sambil duduk, silakan, boleh. Sah. Jangan bilang tidak sah. Tapi jangan kau berani-berani sholat isya sambil duduk ya. Kau pukul pakai tongkat. Tak boleh. Kalau sholat sunnah tuh boleh saja sambil duduk. Atau kalau terawih siapa yang tua-tua tak tahan berdiri, duduk, tak ada masalah, sah. Maksudnya bukan tak bisa berdiri, bisa, cuma penat. Udah duduk aja, nggak apa-apa, boleh kok, sah. Ya, yang penting sholatnya sholat sunnah, tak apa-apa. Cuma kalau gitu pahalanya separuhnya yang berdiri. Karena dia bisa berdiri, dia duduk pula. Nanti kata, daripada tak sholat, daripada aku balik setengah-setengah lah jadilah kan. Daripada tak terawih sama sekali, penat aku. Kau sini kau penat, berdiri penat. Kau duduk, lumayan separuh kau bawa balik. Daripada kau balik tak ada apa-apa. Itu mendingan. Nanti sholat terawih duduk semua pula. Ini macam atai buah ni gara-gara ni Bu Yani yang ngajar ni tak betul semua jadi. Apa? Diulur waktunya sholat isya ni. Boleh. Alasan
sembarang azan tak boleh lah. Ya macam-macam ngaji-ngaji gini syar'i boleh. Seperti olahraga itu boleh ya? Ya kalau sebetulnya gini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bikin waktu sholat itu tak, kau sholat zuhur harus jam 12. Asar harus jam 3. Maghrib harus jam 6. Isya harus jam 7. Kenapa enggak gitu? Allah itu memberi kemudahan kepada hambanya. Yang tak bisa sholat zuhur jam 12 bisa sholat jam 1. Punya kebutuhan sangat-sangat sibuk jam 2 masih boleh. Maksudnya gitu. Tidak dosa. Cuma bedanya mana yang afdal itu aja. Meninggalkan yang afdal, dosa tidak. Isya silakan. Umpamanya nanti kita ngaji nih. Semangat luar biasa sampai jam 9 kita baru selesai. Kita selesai isya jam 9 nanti. Boleh, tak ada masalah. Ya boleh, cuma dia meninggalkan fadilah. Boleh, tapi meninggalkan fadilah karena alasannya hal-hal yang bukan sifatnya ibadah kayak gitu. Salat zuhur itu ada kesunahan mengakhirkan sampai waktu yang tidak terlalu panas. Salat zuhur kalau pas panas itu ada sunnah, karena dulu di zaman Rasulullah, zaman sahabat tuh Mekah, Madinah tuh nomor 1 tak ada AC, panasnya luar biasa, jalan tak ada mobil, ya Alphard tak ada. Ya, jadi ketika nak pergi ke masjid itu panas luar biasa. Jadi sholat zuhur sunnah tabrid. Tabrid itu apa? Tunggu nanti agak sejuk sikit, tak terlalu panas, baru pergi ke masjid salat. Itu. Jadi tidak semuanya harus harga mati. Gini. Awas habis azan langsung ambil azan. Ada hal-hal yang sifatnya seperti itu tadi, ya. Melihat keadaan juga, ya, karena tapi kalau sekarang mobil ada AC di masjid, ada AC di rumah dempet, apalagi rumah sebelah nih. Tak ada cerita lah kan. Kalau dia panas nih duhur kita akhirkan sedikit. Iya. Ya. Iya. Iya. Ya itulah. Ya itu tinggal masalah afdol yang mana. Yang paling awal itu yang paling baik, kecuali tadi ada uzur seperti itu tadi, ya. Panasnya luar biasa. Ya, belum syar'i. Wallahu a'lam. Sedikit lagi kita habiskan, selesai. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id fa mahmulun 'ala nafli indal qudrah. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat duduk maka baginya separuh pahala orang yang salat berdiri. Barang siapa yang salat tidur berbaring maka baginya pahala separuhnya orang yang sholat duduk. Famahmulun ala nafli indal qudrah. Hadis tersebut yaitu masalah sholat sunnah ketika dia mampu gitu.
Seperti saya bilang tadi, mampu berdiri kok duduk jadi separuh. Mampu duduk kok baring, separuhnya duduk. Nah, itu. Ya separuh teruslah sampai habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.